Oke, salam semuanya. Hari ini saya ingin membuat video singkat untuk memperjelas satu konsep yang sudah sempat saya sebut sedikit dalam buku saya, buku yang ini. Tapi hanya sekilas dan ingin sedikit saya perdalam hari ini, yaitu konsep dari Chandra Talbade Mohanty. Mohanty ini salah satu feminis pasca kolonial awal yang dalam sebuah artikel yang ditulis pada tahun 1988, Mohanty ini, artikel ini judulnya Under Western Eyes. Nah, dalam artikel ini Mohanty mengajukan kritik terhadap karya sebagian feminis Barat yang menulis tentang masyarakat non-Barat atau pasca kolonial, atau dia menggunakan istilah di situ dunia ketiga karena itu juga yang dipakai gitu dalam karya-karya semacam itu. Gitu. Nah, jadi dalam argumentasinya di artikel ini yang tidak akan saya bahas secara keseluruhan, muncul pembedaan yang dilakukan Mohanty ini antara woman dengan huruf besar, W besar, dan woman dengan huruf kecil, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, perempuan dengan P besar atau perempuan dengan P kecil. Yang dimaksudkan di sini dengan huruf besar dan huruf kecil ini adalah kira-kira seperti berikut. Jadi dalam setiap masyarakat selalu ada imaji dominan tertentu tentang apa itu perempuan. Jadi tuntutan masyarakat tentang seperti apa seharusnya perempuan, apa peran perempuan, apa watak perempuan. Jadi bagian dari ideologi gender yang ada di sebuah masyarakat. Itu yang dirujuknya dengan tadi perempuan dengan P besar. Jadi imaji yang ada di masyarakat itu. Nah, perempuan dengan P kecil adalah perempuan sebagai individu. Jadi kita semua tentu mengenal situasi itu di mana kita terekspos, dipengaruhi juga oleh ideologi gender yang ada di masyarakat kita. Kita tentu dibentuk lewat pendidikan, lewat media dan sebagainya, dan sebagai perempuan sesuai dengan ideologi yang ada. Jadi ya perempuan dengan P besar ini mempengaruhi kita, tapi kan tidak sepenuhnya mendeterminasi kita. Jadi kita sebagai perempuan yang sebagai individu, kita bisa bernegosiasi dengan itu, kita bisa menyadari adanya ideologi itu, kita bisa mengkritiknya, gitu. Kita tidak bisa sepenuhnya mengelak darinya. Jadi kalau kita mengaku saya sama sekali tidak dipengaruhi oleh itu dan saya menjadi diri saya sendiri saja, itu ya tidak sepenuhnya mungkin, gitu kan. Kita pasti dibentuk olehnya, tapi kita juga tidak 100% ditentukan olehnya. Kita bisa punya pemaknaan sendiri, kita bisa mensubversinya di saat-saat tertentu, gitu kan. Bisa mengkritiknya, melawannya, gitu kan. Memilih jalan hidup yang mungkin tidak dimaksudkan untuk perempuan dan sebagainya. Gitu. Jadi selalu ada perbedaan antara P besar dengan P kecil itu. Gitu kan. Kita sebagai individu dipengaruhi tapi tidak 100% ditentukan oleh ideologi gender di masyarakat kita. Nah, itu juga yang sering dideskripsikan dengan
istilah agensi, gitu kan. Kita punya agensi, gitu kan. Walaupun ada wacana besar yang membentuk kita, gitu kan, yang menentukan kita, gitu kan, tapi kita tetap punya agensi, punya pilihan-pilihan sendiri. Gitu kan. Jadi ya itu ya yang dimaksudkan dengan woman W besar, woman W kecil ini. Nah, argumentasi besar Mohanty dalam artikel ini adalah bahwa banyak feminis barat sadar akan perbedaan itu ketika berbicara tentang budayanya sendiri, tapi kemudian cenderung melupakannya kalau berbicara tentang budaya non-barat. Jadi misalnya berbicara tentang perempuan lain, gitu kan, kemudian perempuan di dunia ketiga dalam tanda kutip, kemudian melihat di situ ideologi gendernya begini begitu ya, gitu kan, yang cenderung dilihat sebagai ya sangat restriktif, menindas perempuan dan sebagainya. Kemudian mereka tidak lupa atau luput, gitu kan, melihat perempuan tetap sebagai individu yang punya agensi, tapi merasa bahwa perempuan-perempuan lain, gitu kan, di luar barat ini seakan-akan 100% ditentukan oleh ideologi gender yang ada di masyarakatnya. Jadi ya perempuan lain ini dipandang seakan-akan tidak punya agensi, gitu kan. Atau seakan-akan baru akan punya agensi ketika feminisme barat menolong, berintervensi, memperdayakan dan sebagainya. Jadi itu kritik utama yang disampaikan Mohanty dalam esainya itu. Saya rasa ini juga relevan, tentu bukan hanya dalam hubungan antara feminis barat dengan masyarakat pasca kolonial, tapi juga di lingkungan kita sendiri, misalnya antara akademisi dengan orang di luar akademisi atau orang yang kita anggap kurang terdidik, kurang berpengetahuan, gitu kan, atau antar kelompok masyarakat yang menganggap diri lebih sadar gender dengan yang lainnya, gitu kan. Misalnya mungkin sebagai akademisi yang tinggal di kota, kita memandang taruhlah perempuan di desa terpencil, lalu kita menganggap ini sistem gender mereka seperti apa, gitu kan, tatanan gender di tempat itu, gitu kan, ideologi gendernya, lalu kita menganggap bahwa gender perempuan itu, perilakunya, perannya di tempat itu sepenuhnya ditentukan oleh itu, gitu kan. Jadi kita tidak lagi melihat bahwa mereka tetap menjadi individu yang mungkin saja punya negosiasi tertentu dengan ideologi gender yang ada di masyarakatnya. Jadi kita juga cukup sering rawan melakukan atau mudah melakukan hal yang sama, yaitu melupakan perbedaan antara perempuan P besar dan perempuan dengan P kecil itu, gitu kan. Atau misalnya contoh lain, gitu kan, kita memandang perempuan di kelompok yang berbeda, yang kita anggap tertutup. Misalnya kita melihat di situ tuh pada pakai cadar, gitu kan, pakaiannya tertutup, gitu kan. Itu kita membayangkan atau menganalisis ideologi gender yang ada, gitu kan. Lalu kita lupa bahwa perempuan ini tetap individu dengan negosiasinya sendiri. Kita menganggap bahwa mereka seakan-akan ditentukan 100% oleh ideologi gender di kelompoknya itu. Jadi hal-hal semacam itu mudah terjadi, mudah kita lakukan sendiri juga dalam keseharian. Dan saya rasa di situ konsep Mohanty bisa menginspirasi kita untuk selalu mengingat, gitu kan, bahwa setiap perempuan tentu tidak atau laki-laki juga ya dalam konteks itu, gitu kan, tidak sepenuhnya didefinisikan oleh
ideologi gender di tempatnya, gitu kan, di masyarakatnya atau di kelompoknya, tapi juga tetap harus dilihat sebagai individu, gitu kan, yang punya agensi, gitu kan, punya daya negosiasi, daya tawar, punya pemaknaan pribadi, pengalaman yang individual, yang perlu juga kita pertimbangkan dan perhatikan. Nah, itu sekilas tentang konsep dari Chandra Talpade Mohanty ini, feminis pasca kolonial asal India. Video ini sebenarnya saya tergerak untuk membuat video ini terinspirasi oleh Jessica yang menulis resensi yang sangat menarik tentang buku saya. Terima kasih banyak saya ucapkan pada Jessica, dan di situ lewat resensi itu juga saya menyadari bahwa sepertinya dalam buku saya mungkin saya tidak sempat memperdalam konsep itu, dan mudah-mudahan menjadi lebih jelas lewat video ini. Terima kasih.